Subhanahu wa Ta'ala bagi kita hamba-hambanya. Ditambah lagi hari Jumat ini kita bertepatan dengan bulan yang barokah dan mulia, salah satu daripada 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, di mana disebutkan bulan Rajab ini samping bulan haram, bulan mulia juga Syahrul Asad. Disebut bulan Rajab dengan bulan Asad karena di dalam bulan ini Allah Ta'ala menumpahkan, menghujani, memenuhi 1 bulan penuh dengan rahmatnya yang begitu besar, melebihi daripada waktu-waktu yang lain. Kemudian jemaah sekalian, beliau menyampaikan bahwasanya di bulan ini juga kita diperintahkan dan dianjurkan memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar yang kita baca, kebaikan-kebaikan semuanya akan kembali kepada kita. Dengan kita memperbanyak istighfar, dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan kita memperbanyak istighfar, diluaskan dan dilaporkan rezeki kita oleh Allah. Dan masih banyak daripada manfaat daripada kita memperbanyak istighfar. Paling minim sehari semalam selama bulan Rajab ini kita membaca istighfar sesuai beliau sampaikan, menukil daripada pendapat para ulama, setidaknya 70 kali kita baca istighfar. Sesuai dengan yang beliau sampaikan juga daripada riwayat para ulama adalah membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya kita baca selama bulan Rajab ini dalam keseharian sebanyak 70 kali. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rajab ini juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu karunia dari Allah dengan perjalanan yang mulia, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana kebaikan dan keberkahan perjalanan ini bukan hanya bermakna dan berarti bagi Nabi kita Muhammad, bahkan kita juga. Kenapa demikian? Karena dalam perjalanan itu Nabi kita Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu. Dan dengan sholat 5 waktu ini yang disebut dengan sholat menjadi silah bagi kita. Sholat menjadi silah, menjadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita rajin dan tekun dan kita serius bersungguh-sungguh mendirikan sholat, semakin kuat silah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin enggan kita sholat, maka semakin jauh dan lepas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan ketika berangkat daripada perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau melewati daripada makam atau kubur Nabi Allah Musa, di mana disebutkan bahwasanya Nabi SAW melewati dan menyaksikan Nabi Musa sementara sholat di dalam kuburnya. Ini riwayat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Habib Ali menyebutkan dan menukil daripada pendapat ulama, bayangkan perjalanan Isra dan Mi'raj sebelum dilakukan, beliau diperjalankan, dilewatkan di makam. Ini sebenarnya bukan kebutuhan Nabi kepada Nabi Musa, tapi ini pelajaran bagi kita umatnya, bahwasanya agar kita itu menghormati dan memuliakan orang-orang yang memiliki kebaikan dan kesalehan, memiliki kemuliaan dan keluhuran. Nabi Muhammad mendatangi sebagai bukti daripada disyariatkannya untuk kita berziarah kubur. Setelah itu beliau mendatangi satu tempat di mana tempat itu disebutkan tempat wiladah, tempat kelahiran Nabi Isa. Bukan tempat makamnya, bukan tempat ibadahnya, tapi tempat lahirnya yang disebutkan Baitul Laham. Nabi Muhammad tiba dan datang di situ, malaikat Jibril menyampaikan, sholatlah engkau 2 rakaat. Ini juga pelajaran bagi kita, agar kita bisa mengambil keberkahan, kebaikan daripada tempat-tempat yang pernah disinggahi, didatangi, ditempati oleh orang-orang yang baik. Jadi bukan hanya kita menganggap atau menilai secara zahir saja itu tempat dengan gedung-gedung, bangunan-bangunan yang megah, tapi boleh jadi bangunan tidak megah, sederhana, tapi pernah disinggahi, didatangi oleh orang yang baik. Nabi Muhammad datang ke situ dan menunaikan salat sunnah 2 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad juga bertemu dengan para nabi dan para rasul, para pendahulu beliau.
Ini juga menunjukkan pelajaran bagi kita semua agar kita bisa memuliakan daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penutup dan penegasan daripada beliau, marilah kita persiapkan bulan Rajab merupakan bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti Syaban bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti Ramadan bulan umat Nabi Muhammad, bulan kita semua. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, sejak Rajab ini kita persiapkan menyambutnya dengan kita tingkatkan amal ibadah dan amal soleh kita. Karena amalan artinya kita ketemu dengan Ramadan, tapi kita tidak isi dengan kebaikan-kebaikan, kita tidak manfaatkan dengan peningkatan amal ibadah. Insya Allah beliau berdoa untuk kita semua agar kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Syaban, dan diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu dengan bulan Ramadan, bisa puasa di siang hari, bisa tarawih di malam hari, bahkan kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran dan meningkatkan amal ibadah dan amal soleh. Ini mungkin terringkas tempat beliau, namun belum seluruhnya, mudah-mudahan yang singkat.